Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marcel Kevin Dagopsiagian dengan NIM 123140054. Di sini saya dari kelas praktikum ASDRB. Di sini terdapat tugas 2, single linked list. Buatlah sebuah program single linked list yang dimana output seperti pada gambar berikut. Dan buat pengecekan di awal. Apakah sudah ada listnya? Tampilkan list inputan user. Jika data di listnya sudah ada, tambahkan perintah insert first, yang dimana user dapat menambahkannya setelah data inputan user tampak. Berarti dari soal ini diminta untuk user dapat menginputkan data setelah datanya itu di-outputkan. Lalu tambahkan juga insert last atau tail. Ini berarti untuk insert di bagian paling akhir. Lalu tambahkan insert after yang memiliki key dan value. Yang mana berarti untuk insert after itu dia memiliki kata kunci dan value yang ingin dimasukkan. Lalu berikan pertanyaan terkait apakah user ingin menghapus data di list pertama atau delete first atau tidak. Begitupun pada delete last. Lalu terakhir tambahkan juga delete data atau delete by value, yang berarti untuk delete last ini dia akan mendelete data terakhir, sedangkan delete data atau delete by value ini akan mendelete data dalam list berdasarkan value yang diinputkan oleh user. User akan menginputkan data yang ada di list. Jika tidak ada, maka akan memberikan output data tidak ditemukan. Oke, di sini saya telah membuat programnya. Di sini akan saya masukkan dulu nama saya. Maka saya pilih kiri itu. Opsi yang ini. Nomor 4. Nanti yang sendiri. Oke, di sini yang paling pertama adalah kita harus memanggil library-nya untuk menggunakan semua fungsi yang ada di dalamnya. Kemudian menggunakan using specificity untuk mempermudah dalam melakukan coding, terutama saat ingin menggunakan in atau out. Kemudian di sini ada type def struct not pointer address. Di sini saya mengaliaskan si node-nya itu dengan pointer address. Jadi di sini type def ini saya gunakan untuk mengaliaskan si struct node pointer address. Kemudian masuk kepada struct yang pertama, struct node. Struct node ini digunakan untuk menyimpan data dari list. Jadi ini adalah struct yang pertama. Digunakan untuk menyimpan data list. Dimana di dalamnya itu ada value dan next. Jadi dia akan dimulai dari value yang diinputkan, kemudian next. Yang mana next ini nanti akan terhubung ke list inputan yang selanjutnya. Jadi dia seperti rantai. Kemudian struct list. Struct list ini digunakan untuk mengakses alamat address yang paling pertama. Untuk mengakses alamat list yang pertama. Yang mana struct list itu isinya adalah address head. Yang mana address ini adalah pointer node yang diambil dari pointer si node. Kemudian void create empty digunakan untuk mengosongkan list.
list pointer L. Jadi list diakses dengan pointer L. Jadi di dalamnya kita tinggal memanggil pointer L dot head, dimana headnya itu yang ini sama dengan null. Jadi ini bisa dibilang untuk menyiapkan suatu tempat kosong untuk list next ini. Kemudian kemudian is empty. Di sini akan mengatakan apakah mulai dari list itu ada. Kemudian di dalam boolean ini ada return pointer L dot head sama dengan null. Kalau dia hasilnya adalah null, kalau hasilnya null, maka booleannya akan return true. Dan sebaliknya kalau tidak. Kemudian address allocate. Address allocate ini digunakan untuk mengalokasi si addressnya. Si address ya, ini, yang ini. Nah, address allocate dengan parameter integer x, yang mana integer x ini nanti adalah inputan dari user. Bentar, coba cari. Kemudian ada address allocate. Jadi address allocate ini memiliki parameter integer x, yang mana nanti integer x ini adalah inputan dari user. Jadi dia akan mengalokasi user inputan dari user. Kemudian bisa dibuat address new node, yang mana dia membuat node baru. Address new node sama dengan new node kosong. Kemudian new node row value. Jadi new node ini akan menunjuk ke value dan diisi dengan x. Kemudian new node row next dia null. Yang nextnya itu dianggap kosong atau jadi kosong. Kemudian return new node, dia akan mengembalikan nilai si new node itu sendiri. Kemudian ini kasih keterangan mengisi user. Kemudian void deallocate address amal. Void deallocate ini digunakan untuk menghapus, mendelete data L untuk mendelete data L. Jadi fungsinya hanya untuk itu doang, hanya untuk mendelete data doang. Deallocate address L. Kemudian masuk ke void insert first. Masuk ke program untuk menginputkan data di list yang pertama. Untuk menginput
pointer. Jadi parameter X ini itu inputan user, dan list inputan L itu yang ini, yang ini. Nah, oke, lanjut. Kemudian address new node sama dengan allocate X. Jadi new node yang baru akan diisi dengan allocate yang memiliki argumen X. Kemudian new node yang mengarrow ke next sama dengan pointer L dot head. Jadi new node yang baru yang di row ke value si next ini akan diisi dengan pointer L atau list dot head. Jadi dia akan ke head yang di sini. Nah, head yang di situ akan diisi dengan new node, dimana new node ini diisi sama X, sama argumen X yang ada di sini. Ini no. Jadi itu saat input dia akan masuk ke sini. Kemudian new node menuju ke next di sini, addressnya di sini. Nah, setelah terisi, kemudian dia akan sama dengan akan diisikan oleh L atau pointer L headnya itu sendiri. Kemudian si pointer L dot headnya itu sendiri diisikan kembali dengan new node. Kemudian ke void insert after ini kemudian di sini ada address temp atau temporary yang diisi dengan pointer L head, diisi dengan pointer L dot head. Kemudian akan mengulang. Kemudian sini ada kondisi perulangan while dengan kondisi TMP tidak sama dengan 0 dan TMP arrow value tidak sama dengan key. Di dalam perulangannya TMP sama dengan TMP arrow ke next. Kemudian kondisi pencabangan if TMP tidak sama dengan 0. Jadi kalau TMP-nya nggak kosong, dia bakalan membuat address new node lagi, diallocate dengan X, diallocate dengan argumen X, kemudian new node arrow ke next sama dengan TMP arrow ke next, TMP arrow ke next-nya diisikan kembali dengan new node. Ia membuat baru atau new baru
kemudian insert tail untuk mengisikan membuat new note dan dengan kondisi percobaan if new note-nya tidak sama dengan 0, kemudian ada percobaan lagi if is empty L ini list kalau dia kosong dia bakal isi pointer L itu akan diisi dengan new note-nya. If else si address TMP-nya atau address temporary itu akan diisikan dan terus dan ada perulangan while TMP row next tidak sama dengan 0, jadi akan berulang selama dia tidak 0. Dan ini sama seperti fungsi yang di atas, TMP sama dengan TMP row next. Jadi TMP row next-nya akan diisikan oleh new note yang ini. Oke. Kemudian lanjut delete first untuk menghapus data pertama dalam list. Percabangan if tidak sama dengan empty dengan argumen L. Jadi kalau si listnya ini tidak kosong, si akan membuat address TMP. Address TMP-nya akan diisikan dengan pointer L.head. Akan mengambil nilai pointer L.head. Terus pointer L.head-nya ini akan diisikan dengan TMP row next. Jadi dia di sini dibuat ke temporary dulu sementara, value-nya dipindahkan ke temporary sementara, dan si head-nya ini akan diisikan dengan temporary row next, value yang setelahnya. Kan dia seperti rantai. Kemudian di allocate TMP. Jadi si temporary-nya ini yang sudah menampung nilai si L-head-nya ini, pointer L.head-nya ini akan di-allocate, yang mana di-allocate itu adalah untuk mendelete data L atau data yang ada di list. Jadi TMP untuk menyimpan data sementara dari first. Sini saya buat first saja dari singkat. Kemudian si first diisikan dengan data setelahnya, menghapus data first dengan memanggil fungsi
di allocate, kemudian delete tail. Untuk menghapus data terakhir, ini sama seperti di atas, seperti yang ini. Jika si listnya itu nggak kosong, dia bakal membuat address TMP diisikan dengan head, kemudian percobaan kembali dalamnya. If tmp.next sama dengan 0, si headnya ini akan langsung sama dengan 0. Kemudian di allocate tmp akan dihapus. Kemudian kalau dia salah, dia tidak sama dengan 0, jadi si tmp next ini enggak 0, address pref ini adalah alamat sebelumnya. Alamat sebelumnya sama dengan 0, while perulangan tmp row ke next tidak sama dengan 0. Berarti dia harus berisi agar dia dapat berjalan kan. Ref sama dengan tmp. Tmp yang di sini. Jadi tmp kan udah diisikan sama si value dari pointer l.head. Jadi si ref ini mengambil nilai itu. Kemudian tmp akan diisikan dengan tmp.next. Jadi tmp-nya akan diisikan dengan nilai yang setelahnya. Kemudian ref row ke next sama dengan 0, di allocate tmp. Jadi tmp-nya itu yang akan dihapus, bukan si pref ya. Di sini saya buat penjelasan. Ini akan langsung menghapus tmp. Dan ini tmp akan diisikan tmp row ke next, menghapus value tmp. Kemudian masuk ke void delete data. Void delete data dengan parameter integer x dan list L, list pointer L. Sama seperti yang sebelumnya. If is empty, list address tmp pointer L.head address pref sama dengan 0. While, nah di sini ada perbedaan. Ulangi while perulangan jika si tmp tidak sama dengan 0 dan si tmp arrow value tidak sama dengan x. Berarti karena ini dan dua kondisi harus terpenuhi. Berarti ini akan berhenti saat si tmp-nya ini sudah memiliki nilai dan nilai value si tmp-nya itu adalah x. Sini saya buat keterangan. Akan berakhir saat si tmp tidak sama dengan 0 dan value-nya adalah x. Kemudian pref sama dengan tmp, tmp sama dengan tmp row next. If tmp tidak sama dengan 0, ini kalau hanya ada satu kondisi terpenuhi. Jika tmp tidak sama dengan 0, if, kemudian dalamnya ada percobaan lagi, pref sama dengan 0. Jadi bisa dibilang ini seperti tmp tidak sama dengan 0 dan prefnya juga, dan prefnya adalah sama dengan 0. Si pointer L.head ini akan diisikan dengan tmp next. Jadi pointer headnya ini
pointer l.head ini akan diisikan dengan tmp yang di next-nya, value yang di next-nya. Kemudian else si pref next ini akan diisikan dengan tmp dot next-nya. Kemudian ini seperti biasa dialogate untuk menghapus si tmp-nya, karena kan si tmp itu udah jadi nilai yang nggak dibutuhin kan, karena dia sendiri itu yang mau dihapus. Akan dengan value yang setelahnya. Oke. Kemudian masuk ke prosedur void print list. Print list dengan parameter list pointer L. Oke. Address tmp sama dengan pointer L.head. Jadi tmp itu diisikan oleh value si headnya. Kemudian si out ini seperti biasa, dia bakal menampilkan semua yang ada di string ini. Kemudian while tmp tidak sama dengan 0, dia akan mengulangi sampai selama tmp-nya itu tidak 0, tidak kosong. Si out tmp arrow value. Kemudian di sini ada spasi doang. tmp sama dengan tmp dot next. Jadi sini tmp yang value yang di sini pertama. Kemudian dia dikasih spasi dan si tmp-nya ini memanggil list yang selanjutnya. Kemudian dia balik lagi ke sini. Jadi misalnya 1, habis itu ke sini kan. Tmp ini diganti jadi tmp next-nya, jadi 2, dan seterusnya. Mengoutputkan nilai value si tmp. Kemudian ini mengganti dengan nilai value setelah ya. Kemudian ini untuk memberikan apa ya, baris baru doang, baris baru. Kemudian masuk ke program utama. Di sini program utamanya kita panggil list my list. Kemudian create empty. Jadi di sini si struct ini, di situ kan struct ya, struct didefinisikan sebagai mylist. Kemudian di sini kita panggil prosedur create empty dengan argumen alamat atau address si mylist. Jadi create empty ini akan diisikan dengan address si mylist. Jadi kita seperti membuat rantainya lah untuk menghubungkan dari mylist ke list kosongnya. Kemudian ini ya integer jumlah list yang mau dimasukkan, value, key, after value, char pilihan, si out list kosong, belum ada data. Jadi ini kan yang pertama kali akan ditampilkan, kemudian masukkan jumlah list seperti biasa. Saya akan masukkan jumlah data-data di list, dimasukkan dengan for perulangan untuk mempermudah. Jadi for integer i sama dengan 0, i kurang dari jumlah list, i plus. Di sini dimulai dari 0,
dan jumlah list. Karena list itu sendiri kan seperti array, tapi array itu kan dia statis. Nah, list itu seperti array tapi bersifat dinamis. Makanya di sini buat lebih nyamannya sih saya gunakan seperti ini. Mulai dari 0 kurang dari si jumlah listnya atau si n. Kemudian si in value, insert tail. Di sini akan memanggil si program insert tail. Program insert tail itu secara berulang-ulang. Jadi value-nya itu akan terisi sebanyak jumlah listnya. Kalau 3 berarti dia bakal terisi 3 kali. Dan di sini argumennya selanjutnya adalah si mylist. Biar value-nya itu dimasukkan ke mylist. Sini kita lihat kembali insert tail, insert tail list. Nah, dia kan new node allocate x. Nah, jadi sini list L-nya itu yang ini. Jadi dia bakal masuk ke address yang ini. Makanya kita perlu panggil si alamat dari mylist. Kemudian di sini print untuk mengoutput kan seluruh nilai yang ada dalam list. Kemudian ini cout biasa lagi, cout tambahkan data di awal list. Nah, di sini in value. Jadi di sini kita panggil si program insert first value, dan di sini sama kita panggil address si mylist lagi. Jadi ini bakal terus kita buat seperti ini karena kita masukinnya kan ke list. Jadi value-nya itu diisikan oleh first. Kemudian di sini di print lagi. Kemudian di sini untuk data terakhir value, detail, value, mylist, di output, terus di sini tambahkan data. Nah, di sini yang ada sedikit perbedaan. Tambahkan data di list insert after input key dan value. In key after value. Jadi dia bakal in key dan after value atau nilai setelahnya. Di sini dipanggil fungsinya insert after, key, after, dan mylist. Jadi kita berfokus pada ini aja. Key dan after value. Di sini kita lihat programnya insert after. Nah, insert after integer key. Integer key ini digunakan sebagai kata kunci untuk mencari si tmp.value. Jadi misalnya di dalam list itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Kata kuncinya itu 2 dan yang mau dimasukkannya itu adalah 3. Jadi dia bakal mencari TMP-nya nggak sama dengan 0 dan TMP value-nya itu sesuai dengan kata kunci. Nah, begitu jadinya. Lanjut lagi. Lanjut ke sini. Cout, apakah Anda ingin menghapus data di list pertama? Y atau N? In pilihan. Pilihan Y. Di sini harus sesuai dengan ini karena C++ itu bersifat case sensitive. Jadi dia bakal memperhitungkan huruf besar dan huruf kecil. If pilihannya sama dengan Y, dia bakal memanggil si fungsi delete first. Jadi dia bakal hapus nilai si delete first-nya. Dan argumennya itu adalah address si mylist, tentu saja. Kemudian setelah dihapus, dia bakal ngeprint. Dan kalau tidak, kalau pilihannya adalah N atau di sini selain N, dia bakal penghapusan data pertama itu bakal dibatalkan. Jadi nggak akan ada penghapusan. Kemudian ini cout, apakah Anda ingin menghapus data di list terakhir Y atau N? Kalau Y, dia bakal mendelete si tail-nya
Dan lagi-lagi di sini argumennya adalah si address my listnya sendiri, atau si list itu sendiri, si struct list itu sendiri. Dan kalau berhasil, dia bakal ngeprint. Dan kalau user tidak memilih selain Y, dia bakal dibatalkan dan tetap ngeprint. Kemudian terakhir ini adalah fungsi hapus data yang ada di list. Bisa dibilang ini hapus data by value. Jadi misalnya di dalam list itu ada 1, 2, 4, dan 6, dan yang mau dihapus itulah data data yang value-nya 4. Jadi dia bakal memanggil program yang di atas yang sudah dibuat, delete data value misalnya 4, dan argumen selanjutnya adalah si listnya. Kemudian dia bakal lanjut ngeprint si my list. Oke, selanjutnya kita coba programnya. Di sini saya akan coba programnya sesuai dengan yang ada di screenshot. Tapi mungkin di sini untuk bentukan si outputnya ini atau keluarannya ini tidak sama persis. Tapi di sini akan kita samakan aja untuk inputan datanya. Jadi masukkan jumlah listnya 3, kemudian masukkan data-data di list 2, 4, 6. Di sini spasi itu bisa dibaca sebagai enter. Nah, makanya dia langsung masuk. Di saat ini 2, 4, 6, tambahkan data di awal list. Insert first-nya itu 1. Di saat ini 1, 2, 4, 6. Kenapa dia langsung masuk ke awal? Ya karena sesuai programnya tadi. Dia bakal masuk ke head-nya. Kemudian insert last 7. Dia bakal masuk ke si last. Kemudian terakhir insert after. Di sini dia meminta key dan value. Jadi dia meminta nilai key dan value. Untuk key-nya di sini dia gunakan 2 dan value-nya 3. 2 dan 3. Di saat ini 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi key-nya itu si 2, dan setelah 2-nya itu diisikan si value-nya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Sorry. Apakah Anda ingin menghapus data di list pertama? Di sini, yeah. Nah, makanya di list pertama kan yang ini, jadi dia bakal hilang. Kemudian apakah Anda ingin menghapus data di list terakhir? No. List saat ini penghapusan data terakhir dibatalkan. List saat ini 2, 3, 4, 6, 7. No. 2, 3, 4, 6, 7. Nah, hapus data yang ada di list 4. Dan datanya itu berakhir di 2, 3, 6, 7. Oke. Kita coba 4. Di saat ini 2, 3, 6, 7. Nah, berarti di sini program kita telah berhasil dibuat dan sesuai dengan tugasnya. 2, 3, 6, 7. 2, 3, 6, 7. Oke, sekian video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.